Malam itu, di halaman belakang sekolah, tiga sahabat duduk bersandar di bangku kayu. Langit bertabur bintang, seakan menjadi saksi percakapan mereka. Aku ingin kuliah di kampus ternama, mengambil jurusan akuntansi, kata Reza dengan penuh semangat. Nanti, aku akan bekerja di perusahaan besar. Aku lebih suka kuliah di luar negeri, sahut Adrian, tersenyum bangga. Aku ingin merasakan hidup di sana, belajar dari para profesional kelas dunia. Lalu, mereka menoleh ke arah Dimas, sahabat mereka yang diam sejak tadi. Kalau kamu, Dim, mau kuliah di mana? Tanya Reza. Dimas menunduk. Ia tahu jawabannya, tapi sulit mengatakannya. Aku tidak tahu. Kuliah itu mahal. Aku rasa aku harus langsung bekerja. Reza dan Adrian saling pandang, lalu tertawa kecil. Ya, kalau gak kuliah, paling mentok jadi pegawai biasa, kata Adrian. Iya, atau mungkin malah pengangguran, tambah Reza sambil tersenyum sinis. Dimas hanya tersenyum tipis, menyembunyikan perasaan perih di hatinya. Ia tahu mereka tidak bermaksud jahat, tapi kata-kata itu menyakitinya. Setelah lulus, Reza dan Adrian sibuk mendaftar kuliah, sementara Dimas hanya bisa melihat dari kejauhan. Kedua temannya akhirnya diterima di universitas impian mereka. Reza di kampus akuntansi ternama, Adrian di luar negeri. Dimas, di sisi lain, duduk di kamar kecilnya yang sempit, merenung. Apa yang bisa kulakukan, pikirnya. Ia tahu, tanpa pendidikan tinggi, peluangnya terbatas. Tapi ia juga sadar, ada satu hal yang bisa ia lakukan, memulai usahanya sendiri. Ia mulai dari hal kecil, menjual barang-barang online, menjadi perantara jual beli, hingga akhirnya merintis usaha di bidang perdagangan. Ia bekerja siang dan malam, mempelajari strategi bisnis dari buku, internet, dan pengalaman langsung. Sedikit demi sedikit, usahanya tumbuh. Waktu berlalu. Reza dan Adrian akhirnya lulus kuliah dan mulai mencari pekerjaan. Setelah beberapa bulan melamar, mereka mendapat kabar baik, keduanya diterima di sebuah perusahaan besar yang sedang berkembang pesat. Hari pertama kerja, mereka melangkah masuk dengan bangga. Namun, kebanggaan itu berubah menjadi keterkejutan saat mereka menghadiri rapat pertama. Di depan mereka, di kursi utama ruang rapat, duduk seorang pria dengan jas elegan. Wajahnya tidak asing, sangat familiar. Dimas, suara Reza tercekat. Dimas tersenyum. Selamat datang di perusahaan saya, katanya tenang. Sepulang dari kantor, mereka menyempatkan diri duduk berbincang bersama sambil melihat bintang seperti yang mereka sering lakukan saat kecil dulu. Adrian menatapnya tak percaya. Kamu, pemilik perusahaan ini? Dimas mengangguk. Ya. Aku memulai dari nol setelah lulus. Aku tahu aku tak bisa kuliah seperti kalian, tapi itu tidak menghentikanku untuk belajar dan bekerja keras. Dan sekarang, kita bertemu lagi, dengan posisi yang berbeda. Reza dan Adrian tertunduk. Mereka teringat bagaimana dulu mereka meremehkan mimpi Dimas. Atau lebih tepatnya, mereka tak percaya bahwa Dimas berhak bermimpi. Dimas menatap mereka dengan senyum hangat. Aku senang kita bisa bekerja bersama lagi. Tapi kali ini, izinkan aku yang memberi kalian pekerjaan. Kisah ini bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang keyakinan bahwa mimpi tidak selalu harus dimulai dari jalan yang sama. Yang terpenting bukanlah dari mana kita memulai, tetapi bagaimana kita bertahan dan berjuang. Hidup bukan tentang kesempatan yang diberikan, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan peluang sendiri.